Alhamdulillah. Faza sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia berbagi di sini. Jadi kita sifatnya sharing ya, Zaya. Cerita tentang Iya, Faza kayak gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang. tak aruf. Kenalan dulu, Faza. Baik. Perkenalan dulu ya. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad Ihsan Habibi, biasa dipanggil Faza. Sekarang saya kelas 4, bersekolah di SD Islam As-Salam, Kota Malang. Abi saya bernama Eko Yudianto, bekerja di dosen di Politeknik Negeri Malang, dan mama saya bernama Dian Alfa Mardiani. Sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus guru saya di rumah, hobi saya membaca, terutama tentang sains dan sejarah Islam. Faza punya saudara? Punya Berapa, Za? cuma berdua di rumah sama kakak. Oh, sama kakak. Oke. Ngomong-ngomong hafalan Faza kemarin tuh 9 juz ya, Za ya? Itu Iya, juz berapa aja, Za? juz 30, 29, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari belakang dan dari depan. Kan kadang kita tahu ya beberapa orang itu hafalannya dari belakang terus, dari belakang dulu atau mungkin dari depan dulu. Kenapa Faza kok dari belakang dan dari depan? Jadi kalau yang di sekolah itu kan dari belakang ke depan, dari juz 20 nyet ya masih sampai juz 26 baru ke depan atau juz 27. Ya masih di belakang. Terus kalau yang di ngaji yang sore itu itu apa itu namanya juz 30, 29, setelah 29 langsung ke satu. Akhirnya menghafal sampai juz 6. Sampai juz 6, waktu itu mau menghafalkan juz 7, tapi sama kepala sekolahnya disuruh balik ke belakang buat ke juz 28. Ya akhirnya ke belakang terus sekarang. Gak nambah yang depan dulu. Hmm. Sekarang sedang menghafal di juz berapa, Za? Sekarang alhamdulillah menghafal juz 27. Alhamdulillah. Faza punya tips mungkin biar bisa banyak hafalannya, biar bisa mudah gitu ngafalinnya. Tipsnya apa, Za? Hmm, Baca Qurannya itu dibacanya ulang-ulang terus, diulang-ulang gitu sampai hafal. Terus setoran hafalan ke ustadz atau ustadzah dan mengikuti komunitas penghafal Quran atau sekolah. Nanti ya hafal nanti. Terus kalau misalnya sudah ziyadahnya atau nambahnya itu sudah lancar, itu kan nambah terus. Itu jangan lupa di murojaah biar tetap lancar terus. Hmm. Kalau bisa disimak kakak, mama atau abi. Hmm, hmm, Terus hmm, hmm. mendengarkan murotal Al-Quran. Kalau saya biasanya mendengarkan murotal menggunakan aplikasi ayat yang bisa diunduh di laptop atau HP. Terus kalau misalkan nggak hafal-hafal harus sabar. Tetap diulang-ulang, nggak boleh emosi. Tetap sabar, ngulang-ulang terus, apalagi pas puasa. Sabar. Oke. Ya kan Terus selain berdoa kepada menghafal, Allah, terus berdoa kepada Allah hah? agar dimudahkan dalam menghafal. Ya, Luar biasa. Itu ada lagi, Za? sudah segitu. Itu ya. Selain menghafal kan alhamdulillah ya sekarang udah 9 juz. Terus Ibu lihat kan prestasinya Faza di akademik juga luar biasa ya.
bisa diceritakan sedikit gimana perjalanannya ikut lomba gitu? Hmm, prestasi di lomba-lomba. Ya bisa. Kalau di sekolah di kelas mah udah ibu acungin jempol lah. Sekarang kita yang di lomba-lomba coba. Gimana Oke, oke. perjalanannya, Faza? Jadi waktu kelas 1 itu ikut Himso pas apa itu namanya pas semester 2. Himso itu 2017, tapi masih kelas 1. Mm-mm. Itu alhamdulillah dapat medali perak di bidang sains. Terus waktu kelas 2 ikut JMSC, alhamdulillah juga mendapat medali perak di bidang sains juga. Mm-mm. Terus kuat tahun 2018, tahun 2019, kelas 23 itu semifinalis. Nggak masuk final, semifinalis toh. Gak apa-apa, semangat, gak apa-apa. Terus. Ya nggak apa-apa kok. Terus Himso 2018. Himso 2018. Itu berarti kelas 2. Kelas 2 dapat alhamdulillah dapat medali emas di bidang sains. Keren, Terus keren. di tahun di kelas 3 sama kelas 4 itu Himso sama JMSC mendapat medali emas di bidang sains. Alhamdulillah. Ini ada yang tanya nih, tiap hari murajaah berapa ayat mungkin ya? Tiap hari murajaah berapa ayat saja? Kadang satu surat, kadang satu halaman, ya tergantung panjang surat. Kalau misalkan Al-Baqarah mungkin satu halaman, nggak mungkin satu surat. Tapi kalau suratnya pendek gitu ya mungkin satu surat bisa. Keren-keren. Ibu jadi penasaran nih ya. Kan kalau selama kita sebelum WFA ya, sebelum ada corona kan sekolah ya, belajarnya di sekolah, sorenya ngaji gitu kan. Sekarang kegiatannya Faza sehari-hari selama belajar di rumah itu kayak gimana? Mau coba dong diceritain mulai pagi sampai malam boleh lah biar menginspirasi ibu juga biar semangat nih. Biasanya bangun jam 3 pagi, itu sholat tahajud. Terus kalau misalkan sholat tahajud, ya sambil kalau misalkan ya kadang-kadang kalau masih ada waktu sebentar ya dipakai tilawah. Terus kalau sudah adzan, sholat subuh berjamaah. Sama ada kultum bersama keluarga. Gantian di jadwal. Di jadwal satu. Ya kadang gantian dari Abi, Mama, Kakak, aku. Saya. Masya Allah. Kayak gitu terus. Tiap hari tuh? Iya. Wow. Tiap hari kayak gitu terus. Terus lanjut. Tilawah. Biasanya habis subuh gitu tilawah, murojaah. Biasanya murojaahnya sama kakak, direkam kan biasanya kan soalnya kan disuruh murojaah sama hafal ziyadah itu. Tapi biasanya ziyadahnya itu sore direkam. Murojaahnya juga direkam. Oh. Bentar ya, ada yang tanya, setelah tahajud gak tidur ya? Enggak. Kadang iya, kadang biasa. Kalah kita itu Mas Haryadi ya, kalah kita Mas. Oke, lanjut. Tadi habis tilawah terus ngapain Zah? Terus kalau sudah tilawah sama murojaah ya sekitar jam 7 atau jam 8 ya paling mandi. Ya terus kalau sudah mandi, kalau misalkan nggak puasa ya sarapan gitu. Kalau puasa ya nggak makan. Terus kalau misalkan sudah mandi, sudah ngapa-ngapain sebentar gitu, bersih badan, bersih diri,
Nah, itu sampai setelah bersih diri sampai zuhur itu kerjakan tugas. Ya kadang kalau misalnya jam 9 ada sekolah online gitu, baca buku, main sama kakak gitu. Terus kadang ya juga qailullah sebelum sholat zuhur, terus sholat zuhur, adzan kan sholat zuhur gitu. Terus ya kerja Qailulahnya jam berapa? qailulahnya waktunya nggak tentu, biasanya ya kadang jam 10, 11, 12. Ya kadang segitu-gitu. Hmm, keren. Terus kalau habis qailullah sama sholat zuhur kan ya kan main-main lagi sama kakak, soalnya kan di rumah kayak gini kan jenuh gitu, main-main Ya. lagi sampai sholat asar. Habis sholat asar kira-kira jam 4 itu ngaji online RQ sama Ustadz Dimas. Yang awalnya dulu yang kalau misalkan biasa itu ngajinya dari jam 3 sampai jam 7, sekarang jadi jam 4 sampai jam 5, cuma 1 jam. Terus kan jam 5 kan adzan. Ya sholat 5 dulu. lebih ya. Ya jam 5 lebih. Ya sholat dulu kan. Setelah sholat itu ada kajian lagi, kajian keluarga. Membahas Oh, tentang hadis Arba'in Nawawi. keren. Itu yang ngisi siapa? Abi, kalau itu yang ngisi cuma Abi toh. Kalau yang pagi giliran ya, yang pagi Ya kalau yang dijadwal pagi ya toh. isinya. Ya. Terus, Terus makan malam, kalau waktunya nutut ya makan malam, kalau nggak nutut ya habis sholat isya makan malam. Terus sholat isya, kan sudah sholat isya, itu biasanya jam setengah 8, jam setengah 9, itu setoran hafalan online sama kakak ke Ustazah Laila. Namanya Ustazahnya Ustazah Laila. Sampai jam setengah 10. Setoran-setoran. Terus tilawah lagi, terus tidur. Ya mungkin ya sudah. ada yang tanya nih, kenapa murojaahnya direkam? Soalnya ada tugas dari Bu Guru, Bu Ita namanya, guru ngaji sekolah, itu disuruh ngerekam murojaahnya sama ziyadahnya. Sama ada yang tanya, mainannya apa Faza? Suka main apa Faza? Ya kadang gitu, ya pokoknya banyak. Tapi ya di sini. Sip. Itu kan ya. Terus eh, cara belajarnya. Tadi kan kita bicara tentang ngaji-ngajinya ya, mulai dari pagi, terus malam juga ada, sore juga ada. Sekarang gimana aktivitas belajarnya Faza selama belajar di rumah ini? Cara belajarnya. Mm-mm. Ya kalau misalkan mau belajar sains, ya baca buku sains, latihan soal sains gitu. Terus kalau misal mau ya pokoknya memperbanyak baca buku lah. Mumpung di rumah kan banyak buku-buku, banyak ini kan dibaca semua kan boleh. Tuh. Weh, luar biasa. Sekarang sedang ngabisin buku apa, Zah? Banyak. Yang sekarang sedang dibaca apa? Tentang Khilafah Utsmaniyah. Wih, keren. Bacaanmu berat-berat ya. Hobinya apa, Zah? Hobinya membaca buku, terutama buku sains dan buku yang berkisah tentang sejarah Islam. Wow, luar biasa. Kamu nggak apa namanya? Nggak bosen, nggak apa gitu tulisan-tulisan semua kan ya. Sama ini yang ibu tahu bacaan itu udah yang tebel-tebel tulisan semua, nggak ada gambarnya kayak gitu.
nggak bosen, jenuh gitu nggak? Ya kadang-kadang kalau ya enggak sih, ya kadang baca komik juga, tapi bagiku seru gitu loh baca buku yang ada yang kayak tentang sejarah Islam, perangnya itu menegangkan gitu, jadi suka, jadi seru gitu, menegangkan Oh, sekali gitu. oke oke. Tadi kita bicara hobinya Faza baca ya. Sekarang cita-citanya Faza pengen jadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi hafiz Quran 30 juz dan ilmuwan muslim. Amin ya Allah, amin. Kenapa pengen jadi ilmuwan muslim? Kepingin jadi ilmuwan muslim agar dapat bertafakur dan memahami ilmu Allah agar bisa tunduk dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang ya, jawabannya anak yang suka baca buku itu beda banget. Oke, oke. Iya, Faza sekolah di Asalam ya, Bu. Iya, iya, Faza sekolah di Asalam. Oke, kamu udah, Ibu dengar kamu sudah mulai mencari tempat kuliah ya. Coba dong cerita, kamu pengen kuliah di mana? Siapa tahu nanti ada yang dengar, terus nanti bisa ada jalan ke sana, Masya Allah. Coba, kamu pengen kuliah di mana? Pinginnya sih sekolah di Mekah, di Ummul Qura. Kalau kan katanya ada sainsnya. Tertarik ke saya, jadi kepingin masuk ke sana. Kalau nggak diterima ya di Madinah juga nggak apa-apa. Semoga diterima, amin. Kenapa sih kok pengen di Mekah atau di Madinah? Di Indonesia loh banyak juga kampus yang bagus-bagus kok. Soalnya di Mekah sama Madinah itu tempatnya itu kayak kayak rame, tapi kayak orang-orangnya gitu santun-santun gitu loh. Orangnya baik-baik. Orang-orangnya baik-baik, ramah-ramah. Jadi ya kan nyaman di sana. Terus dekat sama masjid yang keutamaannya sekali sholat di sana bisa sampai 1000 kali atau 100 kali, 1000 kali atau 10.000 kali ya kalau nggak salah. Iya. Keren, keren. Zah, ada yang tanya tadi Zah. Faza suka nulis nggak? Kalau misalkan nulis buku, ya agak susah, apa itu namanya, nggak bisa kalau nulis buku gitu, ngerangkum gitu, agak susah. Soalnya lebih suka membaca daripada menulis. Oke, cuma ini kan nanti sambil berjalannya waktu kali ya. Siapa tahu Faza di perjalanannya suka nulis dan ada rencana nanti ketika udah besar ingin bikin buku. Kan kita nggak tahu ya, siapa tahu gitu kan. Karena dari buku-buku yang dibaca Faza, saya tahu betul buku yang dibaca Faza itu yang tebel-tebel, bahkan dia sudah selesai yang Pangeran dan Janisari terakhirnya Ustadz Salim, dia juga udah selesai, udah bikin videonya, tapi maaf belum tak upload ya. Yang tulisannya sudah upload tulisannya. Ini dengan ilmu yang sekian banyak, kayak tadi pagi juga ada kajian, terus ngisi kajian juga di keluarga, sama malam juga ada kajian. Itu ilmu yang punya Fazi itu punya banyak ilmu kayak gitu. Dan itu sayang banget kalau nggak dibagi. Tapi ini nanti sambil berjalannya waktu, siapa tahu Faza mulai suka nulis kayak gitu kan. Kan sayang kalau ilmu itu tidak dibagi, itu aja sih, nggak harus sekarang suka baca, oh keren kece nih. Oke, ada yang tanya lagi tadi, Faza pengen masuk pesantren nggak? Masih bingung Bu, kalau misalkan masuk pesantren ya bisa gitu kan ya, bingung, masih belum nentuin kalau masuk Tapi pesantren udah tahu atau nanti kuliah di mana ya? iya. Tapi masih Oke, bingung oke. masuk Sekarang pesantren apa. kelas 4. Nggak apa-apa lah, dipikir lagi kan masih ada 2 tahunan lagi ya mau nerusin. Kalau SMP sudah punya pandangan belum mau SMP mana? SMP SMP sih, kalau misalkan aku niatnya sih kepingin di sekolahnya kakak, SMP IT Insan Permata.
Tapi ya nggak tahu kalau Allah berkehendak yang lain, misalkan di sekolah lain gitu kan, ya juga nggak apa-apa. Nih ada yang ini contoh dong kalau Faza ngasih kajian pagi gimana Za? Ayo Za, Waduh, contoh Za. waduh, Dikit aja, gimana? dikit aja Ya, ini. biasanya nyari soalnya. Habis Ya itu sambil disampaikan baca-baca gitu ya. sedikit biasanya, disampaikan soalnya. Disampaikan gitu ya, diringkas, tapi ya sambil buka bukunya, atau misalkan kalau misalkan dari internet, dari rumahsya.com, atau yang muslim-muslim yang dibolehin sama mama Abi gitu, Oke. sama kakak Oh juga. iya, Faza ini juga suka bikin eksperimen ya. Videonya ada di YouTube saya. Jadi saya biasanya sama anak-anak ini bikin eksperimen-eksperimen. Setiap anak membuat satu eksperimen dan nanti diupload di YouTube. Ada videonya Faza juga di situ di YouTube. Dan dia karena kan pengen jadi ilmuwan ya, jadi mencoba-coba seperti itu. Oke, Za. Faza tadi selama ini ngajinya pakai nadanya siapa? Kadang-kadang kalau misalkan pagi setor ke Bu Ita ya pakai nada Umi. Kalau misalkan ngaji ke guru yang ke, yang sore itu Ustadz Dimas, itu ya biasanya ya mirip-mirip sama nadanya Ustadz Dimas, tapi dibedain sedikit. Sama Mas Hamzah juga mirip. Kalau mungkin imam atau suka nadanya siapa yang Faza sukai? Yang disukai itu biasanya Asy'ari Rosyid biasanya juga, tapi sudah mulai jarang. Abdullah Basfar, terus ada lagi namanya satu, siapa itu? Aku lupa namanya. Huzefi, sebentar. Asy'ari Apa Rosyid ya? Ibu juga suka itu yang dulu zaman Ya, masih ada enak. kaset itu. Ibu biasanya itu sampai beli kasetnya kan zaman dulu belum ada Ya, file, enak belum itu. HP kayak gini kan. Kalem banget, enak kalau buat ngafalin. Gitu. Setorannya Asuddes. berapa Ustadz? Jadi tadi kalau pagi setoran Umi dari sekolah ya Za ya, Ya, sore juga setoran tahfidz. setoran, malam juga setoran. Jadi 3 kali Za. Iya. Ya biar murojaah juga hafalannya biar tambah mungkin, tambah lancar gitu, tambah kiket di otaknya gitu. Weh. Tadi ada yang tanya ilmuwan muslim yang disukai siapa Za? Kalau ilmuwan muslim, apa itu namanya, buku-bukunya yang saya tahu kurang, apa itu namanya, tentang biografinya beliau semua yang ilmuwan muslim kurang, jadi masih belum tahu siapa aja. Semuanya aja masih belum. Mungkin sekarang mulai dicari ya siapa yang disukai. Terus itu ada yang request tuh Al-Mutafifin pakai nada Ustadz Dimas. Coba. Aduh. Gak apa-apa Za, ayo Za, kamu grogi ya. Sebentar. Ambil nafas, jangan minum ya, jangan minum puasa. Ambil nafas saja. Enggak. Oke. Mulai ya? Mulai. Yoi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin
الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنا لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Sadaqallahul azim. Masya Allah, merinding Ibu dengernya. Oke, tadi ada yang tanya, Faza ngajinya pakai Quran Usmani atau yang lain mungkin? Apa itu namanya, bisa pakai dua-duanya. Bisa pakai dua-duanya. Apa? Tapi lebih sering bisa pakai dua-duanya, yang bukan Rasul Usmani sama yang iya. Tapi biasanya yang kakak yang biasanya pakai Rasul Usmani itu. Oke. Nah, ya aku pakai yang bukan Rasul Usmani. Tapi seringnya. Okay. Ada yang tanya lagi, Abi Umi-nya itu menghafal Quran juga? Kalau Mama nggak tahu, tapi setauku nggak banyak hafalannya. Tapi kalau Abi nggak tahu, soalnya biasanya kalau pas sholat Abi lumayan banyak, soalnya pas sholat itu masih bisa kayak surat-surat yang panjang-panjang gitu bisa. Ya kan sebuah kebanggaan ya ketika orang tua, ketika anak itu bisa lebih hebat dari orang tua. Kayak ini Bu Fauzia itu kalah banget kalau dibandingin sama Faza hafalan. Tapi itu sebuah kebanggaan dan dia seneng banget gitu kan, memiliki murid atau mungkin anak didik kayak gitu ya, yang lebih hebat dari kita, dari kami gurunya, mungkin dari orang tuanya. Itu sudah wah seneng banget gitu. Oke. Sekarang pengalaman berkesannya Faza. Pas lomba itu, waktu itu pertama kali ikut lomba kan ya masih malu-malu, ketemu orang lain kayak nggak kenal ya. Wajar sih nggak kenal, emang nggak kenal. Ya kayak nggak, ya emang nggak kenal gitu. Terus kalau semakin lama gitu, aku itu merasa ada satu orang itu, setiap kali aku ikut lomba itu ketemu orang itu terus.
Terus ya kan lama-lama kan lihat-lihat gitu. Ya akhirnya ya kan kenalan terus temenan gitu. Tapi ya sekarang kan udah lama nggak ketemu gitu. Ya kan udah malu-malu lagi. Tapi selalu Ya, ketemu ya? ya Seumuran tapi selalu Faza ketemu. atau mungkin udah gede atau gimana? Lupa, udah lama nggak sering ngobrol. Tapi kayaknya iya, seumuran aku. Oh, berarti sesama peserta kayak gitu. Iya. Oke. Faza mulai menghafal usia berapa? Uh, dari TKB bisa dibilang TKA tuh ya, atau TKB. TKB ya. TKB ya. Oke. Tadi kan kamu mulai ikut lombanya kelas 1 tuh ya. Kelas 1 tuh kan sama sih ya yang kecil gitu kan, imut-imut gitu. Kamu nggak Ya, ngerasa kayak gimana perasaanmu ikut lomba yang saat pertama ikut lomba terus dapat perak kan kelas 1 itu? Itu gimana iya. itu ceritanya, Zah? Jadi ceritanya itu ya kan pertama kali ikut lomba. Aslinya sebelumnya ikut lomba, tapi apa ya? Waktu itu tuh sakit ya akhirnya terpaksa nggak ikut. Waktu itu sudah masuk final aslinya. Sudah sampai di Jember JMSO. Oh, Tapi JMSO. tapi ya sakit panas pas di jalan nyari hotel penuh semua. Ya kan terus kayak nggak enak badan terus sampai di hotel itu panas tubuhnya. Akhirnya malam-malam nggak tahu jam berapa itu kalau nggak salah jam 1 atau jam 3 ya. Itu dibawa pulang ke rumah. Aslinya kan Jember itu gimana ya? Aslinya itu mau dibawa ke rumahnya nenek. Habis sama Habib, mau gue tambah dulinan. Nanti tambah Terus, mainan. Mau gue tambah terus, terus. dulinan. Gak usah wes mulai aja nih omah gitu. Akhirnya pulang ke rumah. Padahal Pulang udah ke nyampe rumah yang Jember malah. ya. Ya padahal udah ke Padahal Jember. udah sampai Jember ya. Iya nggak apa-apa. Tapi Oke. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan namanya pengalaman juga itu. Jadi harus jaga kesehatan terus ya saya. Ya, ya kayak gitu. Oke, Harus. sekarang pertanyaan lagi. Target menghafal 30 juz itu mau berapa lama menghafal 30 juz targetnya Faza? Kalau waktu masih belum bisa ditentukan karena ya inginnya sih sesegera mungkin. Tapi ya semakin banyak hafalannya semakin susah memurojaahnya. Kan semakin banyak berarti murojaahnya. Tapi ya kepinnya sih cepatnya hafal 30 juz. Dan 30 juznya itu mutkin semua. Ada yang tanya lagi. Surat yang lama atau yang butuh perjuangan buat Faza untuk menghafalinya. Surat apa, Faza? Surat banyak ini aslinya. Ya nggak apa-apa lah disebutin satu-satu. Kalau dulu pas kecil, kalau nggak salah itu waktu masih kecil, surat apa? Nggak ingat kalau pas waktu kecil. Kalau pas udah besar itu surat Al-Jin, Al-Insan rodok susah, Al-Qamar, yang lagi dihafalkan ini Al-Qamar, itu agak susah, Al-Mumtahanah, sama Al-Mujadalah. Mujadalah agak susah sih. Ya mungkin. Biasanya Faza itu ngalami susah itu susahnya itu karena apa? Ayat-ayatnya ada yang mirip kah? Apa ada sesuatu yang kalau misalkan al-jin itu wa annahu. Nah, itu yang bikin bingung. Makanya ngafalin itu ya susah. Wa annahu. Terus surat Al-Qamar ada berapa ya? Pokoknya ada ayat yang mirip
walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu diulang beberapa kali. Jadi pengulangan itu ya yang kadang bikin kita bingung, terus nanti tiba-tiba nyambungnya sama surat apa kayak gitu ya. Ya kayak gitu, seringnya kayak gitu. Sama ibu juga kayak gitu, sama. Oke. Terus ada lagi, kamu kalau hafalan gitu pakai Qur'annya satu aja atau beda-beda aja? Kalau misalkan ya ya kan biasanya kan kalau misalkan aku kan kalau kan dulu itu males nyari Qur'annya, ya ganti Qur'an yang ada di dekatnya, disambar, dibuka suratnya, dihafalin. Terus kalau misalkan pakai yang kalau udah besar kayak gini ya tetap pakai Qur'an ini terus. Pakai itu terus. Oh, yang besar ya Zaya. Oke, sip ya biar enak. Ditandai gitu nggak? Kamu biasanya nandai atau gimana? Ya ditandai terus biar nggak lupa batasnya. Satu hari dapat berapa hafalannya aja? Satu hari. Kalau satu hari itu, aku itu biasanya itu kayak nggak tentu satu hari itu bisa 1 ayat kah, 2 ayat kah, 3 ayat pun, 1 ayat pun bisa, 2 ayat bisa, 3 ayat bisa, sampai 1 halaman pun bisa. Tapi kalau misalkan suratnya susah kayak surat Al-Qamar yang lagi dihafalkan sekarang, itu ya paling 5 ayat, 4 ayat, 2 ayat. Kalau ayatnya panjang kayak di surat Al-Baqarah itu ada ayat 1 halaman, itu itu ya 1 ayat, tapi itu biasanya perlu waktu yang lama banget. Oke. Tadi ada yang tanya, sekarang dapat medali berapa? Sekarang banyak. Jawabannya banyak. Nggak tak hitung. Pokoknya ada ya. Ada tanya juga. Pernah dihukum AB nggak, Za? Pertanyaan yang sangat membuatku. Ayo, Abimu lihat nggak ini? Oh, nanti tak taruh YouTube biar Abi lihat. Enggak dihukum. Ya pernah. Jawabannya pernah pasti. Ya. Orang tuanya Faza biasanya kalau negur atau memberi hukuman itu tuh seperti apa aja? Kalau misalkan ya tergantung kenapa. Kalau misalkan diingatkan berkali-kali ya nggak dengerin, ya biasanya ya dimarahin dimarahin terus udah selesai. Terus kalau misalkan gara-gara HP malah bikin marah-marahan, HP-nya disita, dimarahin. Kayak gitu. Ya tergantung. Kenapa itu? Iya, itu ada pertanyaan. Setelah menghafal disetorkan ke Ustadz khusus tahfidz. Iya, apakah setelah menghafal nanti disetorkan ke Ustadz khusus tahfidz? Kalau misalkan ngaji yang sore itu setorannya itu nggak online Zoom. Maksudnya Zoom-nya ya via Zoom sih. Ngaji online-nya pas sore itu via Zoom. Tapi itu yang waktu Zoom-nya disetel, maksudnya diputar, maksudnya lagi pakai ada hadapan muka, itu nggak setoran. Lagi pula kan nanti kan suaranya kan bisa campur-campur aduk gitu. Nah, setorannya itu direkam. Nah, jadi Ustadz itu setiap kali ada kelasnya masing-masing ya, kan ada kelas apa gitu kan. Nah, itu nanti buat grup yang orang tua, dibuat grup orang tuanya. Itu
Kalau misalkan sekarang itu grup orang tuanya itu dibuat ngirim ngirim pas password Zoom sama ID Zoom sama kiriman setoran. Ada yang tanya nih, ngaji sorenya di mana, Ja? Sekarang ya di Ya nanti rumah. akan saya upload di YouTube. Kalau Ngaji sekarang ya di sorenya rumah. di rumah. Maksudnya gini, Faiza mungkin ikut di les ngaji di mana kayak gitu? Iya, ikut. Tapi kan kalau sekarang kan di rumah tempatnya, soalnya pakai Zoom. I see. Kalau biasanya, kamu biasanya ngajinya di mana? Kalau biasanya ngaji di RQ Arumba. Bukan promosi lo Mana ya. mana? Di Di RQ mana? Arumba, di RQ Arumba. Oh ya. Terus tadi kan kita lihat apa ya dengerin Faza ya. Faza kan ngajinya oke, terus dari akademik oke juga, ikut olimpiade gitu. Faza les mungkin khusus kursus tertentu kayak gitu? Kalau misalkan kalau kursus sendiri itu enggak. Kalau dari rumah sini enggak. Kecuali kalau ngaji ya. Kalau ngaji, kalau sains dulu ada Kak Majid yang sekarang ngajar klub sains di sekolah. Nah, itu ya dulu sih pakai Kak Majid itu, terus nggak tahu kenapa waktu itu berhenti, aku udah lupa soalnya udah lama sekali. Untuk Nah, pelajaran akhirnya nggak ada les-les ya aja ya? untuk pelajaran masih belum ada. Ya nggak tahu kalau nanti kelas 6 kalau ada UN ya les. Kalau boleh. Jadi Faza ini di tiga besar, selalu di tiga besar. Nah nanti di ranking tiganya, ranking duanya, atau ranking satunya. Selama saya pegang ini dia tiga besar dan saya cek di kelas-kelas sebelumnya juga ya Zaya. Jadi sekarang Ibu mau tanya, kamu kerjaanmu baca buku, terus hafalin Quran. Mainnya kapan Zah? Ya mainnya ya kalau misalkan udah selesai tugas-tugasnya gitu ya baru main-main ya lompat-lompat gitu, kejar-kejaran sama kakak lah di rumah, ilik-itik. Oke, ini ada yang tanya, saat masuk ke kelas 1 SD berapa juz hafalannya? Kalau nggak salah juz 29. Iya, juz 29. Berarti 30 dan 29. Iya. Berarti masuk SD udah 2 juz ya? Iya. Oi, semangat, oi. Oke, kalau belajar olimpiadenya belajar sendiri atau gimana? Ya, kalau misalkan diikutkan sekolah kan, kalau dulu kan kelas berapa? Kelas 1 2. Itu kan kalau misalkan ada lomba itu kan ada Bu Ervin, Bu Endang itu kan yang biasanya dulu itu yang ngajar kayak gitu dulu. Iya, jadi Kalau kita kalau sekarang di sekolah, gimana? Loh, Bu Guru dulu. Kan tadi kan Bu Guru mau Oke. menyampaikan sesuatu. Jadi kita kalau di sekolah itu anak-anak yang mau lomba biasanya ada jam khusus untuk didampingi belajar gitu. Jadi mau lomba himso, mau lomba kuak itu kita didampingi nanti dikasih latihan soal. Jadi cukup di sekolah saja sih aja selama ini ya. Oke, lanjut Iya. aja. Gimana aja? Tapi kalau kelas 3 itu kemarin itu kalau nggak salah itu mulai nggak ada ya. Iya kayaknya. Mulai disuruh belajar sendiri gitu ya, akhirnya belajar sendirilah di rumah nggak apa-apa. Yang baca-baca buku sains. Ini bukunya di rumah banyak nih. Coba lihat bukumu. Sini, Ibu mau lihat buku-bukumu. Wah. Itu nggak perlu dilihat. Itu koleksinya buku. Wah, keren tuh kita. Sebenarnya masih ada lagi tuh di atas. Oh iya. Tapi kayaknya kena sinar matahari sama itu. tuh. Aku juga mau itu bukunya Ibu tuh. Banyaknya. Sama aja banyaknya. Iya, sesama penyuka baca ini. Gini, kadang ya ada orang kerjaannya baca gitu.
banyak yang tanya, bosan nggak sih baca itu, Za? Kalau Faza gimana, Za? Kalau baca bosen ya, ya itu kalau misalkan menurut orang yang kalau baca kayak nggak begitu suka baca ya bosen ya, ya kayak ya nggak apa-apa ya kan, itu wajar. Tapi kalau bagiku itu biasanya membaca itu biasanya itu kayak malah jadi kayak hiburan gitu loh, kayak apa ya, biasanya kayak yang biasanya buat menghibur bosan biar nggak bosan gitu ya, mending baca buku aja tuh. Oke. Sip, sip, sip. Zah, udah mau 1 jam sampean 1 jam. Oke, mungkin ini ya pesan terakhir, bukan pesan terakhir, astagfirullahaladzim, enggak, semoga panjang umur, barakallah. Pesan kamu di sesi live Instagram ini apa gitu? Oke, jadi belajar itu adalah perintah Allah yang menjadi kewajiban kaum muslimin. Oleh karena itu kita harus rajin belajar, dan prestasi itu adalah hadiah dari Allah, bonus yang Allah kasih. Biasa. Ya luar biasa ya. Jadi saya jarang-jarang nemu murid itu yang hobinya itu belajar. Yang lainnya main, dia belajar. Tapi main sih, Fajar normal, main bola, main ini juga ikut teman-temannya main kayak gitu. Tapi kalau main bola jarang, Bu. Iya, tapi kalau main bola jarang, Bu. Visual. Main-main sama teman lah ya, main-main sama teman. Memang ya dari kesadaran dan kata-katanya tadi itu belajar adalah perintah Allah. Wow. Itu udah yang seumur udah bisa mengatakan itu kan sesuatu yang luar biasa. Oke, Faza, sudah ini 1 jam kurang, jam 11 kurang 3. Terima kasih banyak sudah berbagi. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Yang terakhir, saya akan menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak, bapak dan ibu guru, ustadz dan ustadzah, termasuk Bu Zia yang sudah membimbing saya. Jazakumullah khairan katsira. Mungkin sekian dari saya. Nanti kalau Zaza, nanti kalau udah terkenal, udah solih, siap nanti kuliah di Timur Tengah, jangan lupa ibu lo ya. Awas kamu. Iya, Bu. Iya. Ini wes aku foto wes biar ingat terus. Ya, ayo wes foto biar ingat terus. Ayo foto. Coba. Bentar, kamu yang foto ya, nanti punya ibu mati nanti punya ibu. Oke, siap. Ya. Sebentar. Nyari sesuatu yang pas. Bentar. Gelap, tiba-tiba hilang gitu. 1, 2,